gue punya kesimpulan sendiri bahwasanya kalau misalkan gue bisa bahagia kalau misalkan gue banyak duit. Artinya ketika gue banyak duit, nggak ada tuh orang-orang yang di sekeliling gue tuh ngerasa gue bisa bantu gitu. Ngapain lu kehujanan? Biasanya kan gitu. Mikirin hidup coy. Emang hidup kenapa dia? Hidup susah banget. Lu kira hidup gampang? Mungkin nggak belajar lu. Hah? Nggak belajar. Belajar dari hidup. Kan ujian susah nggak belajar. Oh iya benar. Kalau hidup susah berarti gua nggak belajar ya. Mati tak mau. Hidup segan. Iya. Tapi emang gua ngerasa kayak ya belakangan ini gue lagi capek banget karena kan ada beberapa aktivitas ya. Bagus. Ya sebenarnya bersyukur lah ya, cuman ya nggak gampang. Ya semua juga kalau mau gampang apa ya namanya nggak bakal naik kelas gitu. Apa sih? Gini deh kan orang bakal naik kelas kalau udah ujian. Tuh. Itu berarti harus ada ujiannya dulu kan gitu. Harus susah dulu ya. Ya mungkin ya proses namanya, tapi yang kebanyakan orang salah ini nggak pernah sekolah nganggapnya sok-sokan bilang ujian gitu. Oh iya benar. Dengan puitisnya dia bilang. Dalam ya gitulah pokoknya, gue bukan menghakimi tapi Iya, memang kan ya lu bilang itu benar. Beberapa orang yang nggak pernah sekolah menganggap ini ujian itu benar buat kayak misalkan dia pun belum pernah nyoba gitu, dan dia juga belum pernah menjalani dah, belum kaki ini nggak mau ini loh Ji, nggak mau gerak, tapi dia udah bilang mending lo kayak gini. Oh mending nah iya jadinya mending kan. Nah, kenapa mending nggak mending ya? Iya juga ya, lo mau berpikir begini lagi. Kenapa begini bahasa lo? Kenapa kaos kaki? Kenapa nggak kaki kaos gitu? Bukan, kaos itu kan biasanya yang ada di atas. Misalkan harusnya iya kaos juga tangan sih. dong. Iya. Oh mungkin dia di atas Sarung. kaki. Enggak, ini kan kita ngomongin kaki nih. Berarti bisa dibilang nih sini palanya nih. Oke. Makanya sampai sini kan. Nah sarung juga kan di malaknya nih. Iya berarti. Sarung tangan. Nah, Harusnya kaos kagak. tangan. Di sini sarung ini kakinya nih kan begini kan. Nah ini tangannya nih. Tangannya tangan. Oh begini. Udah main boneka lu. Mungkin ya. Ini asumsi gua aja gitu. Kita ada lagi nggak yang bikin kayak gitu lagi? Karena namanya beli bis ya kan. Karena dia kaya. Iya kenapa nggak beli emas gitu? Kalau nggak kaya beli gerobak. Oh iya benar. Agak murahan. Iya agak murahan. Nah, didorong lagi. Ya capek. betul. Nih. Kalau bis kan ditarik. Ini mau sampai kapan ngomong ngaco nih? Apa ngaco sih? Nggak usah ada sesuatu yang dibahas. Kayak misalkan tadi nih gue kan lagi curhat ya, kayak capek banget gitu Ji. Tapi harusnya bersyukur loh, karena banyak orang yang ya nggak ada aktivitas gitu kan. Sebetulnya ketika banyak aktivitas bersyukur dalam arti ada kegiatan gitu kan. Karena memang hidup ini kan kita disuruh untuk apa namanya berusaha lah, untuk aktivitas. Fantasi fil ardi gitu. Sebetulnya aktivitas sih disuruhnya, perkara hasil mah nggak harus kita yang tahu gitu. Memang. Disuruh aktivitas doang. Iya cuman kayak gue ngerasa kayak capek aja gitu kan, kebetulan kan gue ada aktivitas baru juga ya. Ada aktivitas baru terus juga ditambah lagi ya bukan yang ngeluh juga sih. Maksudnya kayak kalau dipikir-pikir ya hidup tuh kayaknya nggak gampang. Emang kagak gampang, dunia ini tempatnya capek. Iya sih, cuman gimana ya caranya tuh biar kayak gue bisa kayak ngerasa gue harus capek nih gitu. Enggak, sebenarnya lebih ke tujuan sih awalnya. Ketika misalnya gue tujuannya apa ya? Misalnya aktivitas ini tujuannya untuk apa? Misalnya untuk beribadah atau untuk orang tua gitu, membanggakan. Wah, gue jadi sadar anjir. Jadi lebih nggak berat gitu. Gue pun kemarin juga dengar apa ya video lagi gitu. Jadi lebih nggak berat gitu. Bener sih, gue ngerasa mungkin gue jauh ya. Ya kalau tujuannya sekedar mungkin memang dunia atau pengen kayak orang lain, jadinya berat karena yang lu kejar ya bisa dibilang itu hal semu sih sebetulnya. Enggak, mungkin kalau yang gue rasain nih ya tadi tujuan gue tuh belum ke Allah. Ya mungkin secara kasat mata atau mungkin secara tersirat ya
intinya tuh membahagiakan orang yang gue sayang gitu, kayak keluarga gue dan lain sebagainya gitu kan, dengan cara ya gue mau melakukan sesuatu hal yang kalau bahasa anak sekarang ya bukannya banyak aktivitas lebih, tapi kayak lebih produktif. Cuma ya tadi kayaknya gue kurang menghadirkan tujuan untuk Tuhan gitu, maksudnya kayak untuk beribadah gitu. Dan satu lagi memang apa ya, gue ngerasa memang bener-bener ibaratnya yang dikasih itu yang memang ya udah dibutuhin banget sih sebenarnya. Kayak misalnya gue ngelihat misalnya dalam hal gue belum bisa beli mobil ya sekarang misal, tapi misalnya ada saudara gue beli mobil dan gue memang melihat gue sekarang kebutuhannya belum urgent banget gitu buat mobil, belum urgent banget, meskipun gue juga butuh, tapi kayak belum urgent lah. Nah saudara gue ini urgent banget, kalau nggak ada punya mobil kayak dia hidupnya lebih repot gitu. Jadi ya udah memang udah dikasih mobil gitu, ngerti gak sih? Berarti memang taraf, bukan taraf keinginan lagi ya, berarti taraf itu udah taraf kebutuhan. Gue ngerasa gitu sih ngelihatnya gitu. Cuman gimana kita bisa terimanya sih? Terimanya ya udah, lu butuhnya apa sekarang gitu. Bahagia gue. Balik lagi kalau ngomongin bahagia sebenarnya lebih subjektif menurut gua. Nah iya, subjektif. Nah justru gue nggak tahu salah atau gue kayak gimana. Bahagia gue itu karena gue melihat lingkungan gue ya, maksudnya orang-orang yang di sekitar gue nih, orang-orang dekat ini. Gue punya kesimpulan sendiri bahwasanya kalau misalkan gue bisa bahagia kalau misalkan gue banyak duit. Artinya ketika gue banyak duit, nggak ada tuh orang-orang yang di sekeliling gue tuh ngerasa gue bisa bantu gitu. Gini, kayak misal nih, ada saudara gue yang memang dari awal itu gue repotin, dan gue ngerasa ya kontribusi gue sedikit lah untuk dia. Nah bahagia yang gue itu ketika dia lagi membutuhkan, walaupun dia nggak minta, gue ada gitu. Makanya orientasinya gue bilang tadi ke duit. Gue nggak tahu itu salah atau. Sekarang gue tanya, emang dia tanggung jawab lo? Bukan. Ya udah. Cuman gue bisa bahagia. Ngerti. Balik lagi ke situ. Ngerti gue. Tapi bisa jadi kalau orientasi lo tadi lo duit ya. Bisa jadi ketika lo punya duit, bukan dia yang butuh, tapi orang lain yang banyak yang lo nggak mau bantu malah minta bantuan sama lo jadi nggak seneng. Iya. Apakah lo bahagia? Enggak. Subjektif kan. Sekarang bahagia lu berubah. Iya, gue karena gue menganalogikannya ya kayak, sorry itu saya kayak tukang parkir. Iya makanya bahagia tuh kayak kadang cuman kayak bang minta, nggak ngamen. Kalau ngamen gue masih agak respect lah, karena dia ada punya effort buat main alat musik walaupun cekecer gitu. Seenggaknya ada, daripada cuma kayak bang minta gitu. Iya makanya gue bilang bahagia tuh dari diri sendiri, gue rasa sih. Terus bersyukur, paling penting tuh bersyukur sih. Kayak nggak bisa lu membandingkan hidup lu dengan orang lain, karena proses yang kita jalani sama dia pasti beda. Gini pak, gue pengen tanya deh. Gue mau jawab. Iya pasti. Ya kalau misal, oh iya bener. Jadi gue beneran nih, ini keresahan gue, gimana caranya kita mengungkapkan rasa syukur kita, cuman bukan lewat media agama pak. Paham nggak pertanyaan? Berat kalau itu. Jadi gini, rasa syukur yang membuat kita makin semangat sama hidup. Tujuan hidupnya apa dulu? Baik lagi ke situ. Iya dong, semua kalau kata dosen gue berawal dari akhir tuh. Akhirnya apa yang mau lu dapet gitu. Lu yakin nggak kalau misalnya hidup ini udah diatur sama Allah atau sama Tuhan lah? Iya. So what gitu? Kenapa harus apa namanya worry gitu? Maksudnya nggak bahagia gitu? Dan balik lagi, bahagia tadi benar-benar subjektif banget. Gua sekarang nih, oh ya, bahagia lu kayak gimana? Gua ngerasa happy sih, meskipun gua ya misalnya apa ya, sebagai manusia gitu lah, anggap lah ya, butuh pasangan misalnya kan, gue masih sendiri pasti ada, tapi gue happy aja gitu. Masih sendiri nih? Iya oke. Kirim CV. Ya terus tapi happy aja, gue nggak tahu nih. Oke lah, misal
sekarang gue kemarin kerja nih, yang gue sering cerita mungkin juga sama lo. Kerjaan gue kan kemarin bersinggungan sama hal-hal yang kurang baik lah misalnya, yang enggak sama hati nurani gue misalnya. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Gaji lebih gede dari sekarang, mungkin 3 kali lipat kalau bisa dibilang. Yang sekarang nih kerjaan gue. Iya. Tapi gue lebih plong hidup gue. Enjoy. Nyaman. Nyaman ya. Nggak ada rasa kayak ganjel gitu ya. Ada sih, ya namanya manusia pengen punya pendapatan yang lebih wajar ya. Tapi maksud gue lebih enjoy, lebih plong gitu, lebih ikhlas menjalani hari gitu. Iya, berarti memang ya baik lagi tadi sih subjektif banget sih. Subjektif, tapi menurut gue memang kehadiran Tuhan tuh penting dalam kebahagiaan. Tadi kalau lo bilang tanpa perspektif agama, gue bilang berat karena justru agama yang iya maksudnya dasar itu. Iya betul, memang betul. Cuman untuk menyemangati lah ya, bahasa gua menyemangati gua nih. Misal kayak lu bisa ngebayangin gak sih kalau misalkan lu sukses nanti, wajah orang tua lu tuh sesenang apa gitu. Bisa, emang harus itu juga penting. Itu semisal. Itu penting, memang kita harus membayangkan kita sukses, kita optimis itu wajib loh. Karena yang kita bayangin biasanya terjadi, itu juga. Tapi dalam menjalani prosesnya itu kan enjoy-nya itu gitu, maksud gua. Kategori enjoy itu kayak gimana sih, Pak? Ya lu menjalaninya happy aja gitu. Enggak, kalau yang gua lihat dan gua rasain ya, gua juga nggak tahu enjoy apa enggak, cuman gua punya kayak gambaran gitu lah ya. Apa sih kalau misalkan kalau sulap itu prediksi. Gue punya prediksi gue bakal bahagia nih, gue bakal happy nih gitu, gue bakal enjoy nih kalau ke depannya. Kalau gue achieve di sini, apa gue? Ya berarti lu membatasi kebahagiaan lu dengan yang tadi. Kalau lu nggak achieve, lu nggak bahagia. Bukan, artinya kita berbicara tentang enjoy nih. Iya, maksudnya tadi kan lu ngomong bahagia kan, berarti lu membatasi kebahagiaan lu. Berarti seharusnya yang benar? Seharusnya apapun yang terjadi, meskipun nggak mudah, gue tahu ya happy. Iya, karena memang gue ya di pekan-pekan ini lah ya, 2 pekan sebelum inilah, pekan lalu sama pekan ini gue ngerasa kayak ya jujur capek banget sih. Capek, kayak ada banyak aktivitas. Mungkin waktu di konten sempat kita bahas tuh tentang yang kata nunda-nunda ya. Nah ini gue lagi ngerasain, tapi bukan nunda, tapi lebih kayak ketumpuk. Yang satu belum selesai, padahal gue nggak nunda gitu. Nah itu berarti harus lebih di kayak misalnya apa ya, kayak misalnya manage waktu, atau enggak lo harus lebih ke satu-satu, yang mana dulu gitu. Itu mungkin ya menurut gua nih. Sama tadi kalau perkara enjoy sih menurut gua sebenarnya lebih ke tujuan sih, lo ngelakuin itu buat apa gitu kalau menurut gua. Iya, kalau secara egoisme ya buat diri gua. Nggak salah sebetulnya, tapi ketika misalnya gimana ya gua membahasakan ya, jadi tujuannya bukan sekedar materi gitu. Ya tadi untuk yang lebih luas lah istilahnya tujuannya. Soalnya kalau gua bukannya nggak mementingkan agama ya, bukannya menyampingkan agama ya, itu kuat dan itu udah pasti kuat banget. Cuman harus ada sesuatu hal yang touch gitu loh. Ya berarti apa karena gue kurang motivasi ya? Bisa juga sih. Atau kalau dibilang kurang motivasi, harusnya gue nggak melakukan ini, gue nggak start ini gitu. Maksudnya gue udah tahu nih aktivitas gue ini dan mengatasnamakan lebih produktif lagi, akhirnya gue menambah ini. Nah itu mungkin harus ada yang kayak misalnya manage kali ya. Enggak, produktif itu bukan berarti sibuk gitu. Ya itu benar memang, produktif bukan berarti sibuk. Produktif bukan berarti sibuk. Ya, sibuk belum tentu produktif. Ya. Nah itu yang harus lu pahamin juga. Kedua, kalau misalnya tadi tujuannya apa ya tadi ya, maksudnya lu yang lebih relate ya,
Kalau misalnya gue jadi bingung nih kemana nih? Lu sendiri dah. Apanya? Lu ada aktivitas banyak. Ya nggak banyak banget sih, tapi Ya, ada lah. Cukup lah. Ada aktivitas lah yang cukup Cukup melelahkan ya. Cukup lah. Nah, lu punya tujuan nggak? Tuh. Ada. Tujuannya gue apa ya? Nah, ada tapi apa ya? Iya, tujuannya tapi lebih ke satu untuk misalnya Diri lu dong. Pasti untuk diri lu. Bisa jadi sih. Tapi gue lebih berpikir untuk bisa misalnya nih nge-backup orang tua gue gitu, bukan diri gue. Atau misalnya gue pengen punya mobil misalnya, karena gue tahu misalnya nyokap gue pengen mobil, gue lebih pengen biar dia senang gitu. Itu berarti kan sama kayak gua. Artinya lu bisa membahagiakan orang yang di sekitar lu, orang-orang dekat yang di sekitar lu nih, yang bahkan dia lu tahu dia lagi butuh, kayak kan gitu kan. Ya tadi kan gue bilang. Tapi mungkin yang menurut gue ini lu terkurung dalam kehidupan orang lain gitu, lu melihat orang lain gitu. Iya, cuma orang lain ini sangat berdampak banget buat gua. Artinya enggak, maksud gua adalah orang lain seperti ini gue pengen kayak gitu. no, enggak, justru gua mikir gini. Lu udah melakukan hal ini ke gua. Feedbacknya apa nih dari gua ke lu? Nah, berarti sekarang harus ini sih menurut gua lebih ke oke, dia misalnya melakukan itu buat lo. Tapi belum tentu juga lu yang bales gitu. Iya sih, bener. Orang lain atau enggak Allah Subhanahu wa taala. Gue lebih bahagia, kayak gue lebih seneng kayak gue dibantu sama lu, ya gue ngebantu lu gitu. Dan itu nanti ada waktunya sih menurut gue. Berarti mandi waktu ya? Iya, ada waktunya, pasti lu juga bisa berdampak buat dia gitu. Gue rasa sih gitu sih. Berarti prediksinya, bukan prediksi ya, berarti nanti yang menentukan itu waktu ya? Bisa jadi. Emang sih bener, nggak ada yang tahu sih waktu ya. Nggak ada yang tahu, makanya kita nggak disuruh buat dapat segini, dapat segitu, nggak disuruh, tapi disuruhnya ya udah usaha aja gitu. Benar, iya. Ya balik lagi sih, pertanyaan awal gue, capek di dunia. Ya emang dunia tempat capek, mau gimana lagi? Iya, maksudnya lu pernah ngerasain gitu gak sih? Kayak Pernah. Lu capek udah kayak Pernah. wah, kayak gini banget ya hidup ya. Mungkin harus ada istirahat beberapa saat. Istirahat lu ngapain? Gua sih nonton bola, Gitu ya? nonton waktu sendiri gitu. Nontonin diri lu? Mungkin gue misalnya ada kerjaan atau sama misalnya kayak ngurusin YouTube juga gitu. Gue ke kafe sendiri. Karena di rumah distraksinya banyak banget, gue nggak bisa di rumah gitu. Lu ke tempat kopi gitu? Iya, di rumah gue bisa tidur, bisa nggak ngerjain itu. Itu yang gue belum lakuin, Pak. Gue ngerasa gitu, jadi nggak apa-apa lah gue keluar kopi 25.000, 30.000, tapi kelar gitu. Iya. Di rumah kayaknya susah kelarnya gue. Iya bener, lebih kayak ke mobile ya. Mungkin satu mobile, kedua ya kayak ada rasa suasana. Kedua gini, sayang gue udah kesini kalau nggak kelar. Oke, lu bikin diri lu kepepet ya. Gue ke situ. Iya. Tapi bener, gue kalau di rumah susah kelarnya karena gue gampang tidur. Oke, gue mendapat formula Terus baru nih. Kedua, distraction tadi, entah gue jadi pengen main game, entah gue jadi pengen nonton film gitu. Distraksinya ada aja lah pokoknya. Ke distract-nya tuh banyak gitu. Iya, yang membuat kita dialihkan pengalihan. Terutama di rumah, biasanya gue ketika capek ngerjain duduk, gue tiduran. Bisa ketiduran tuh. Jadi gampang ganti posisi atau apa. Buat gue distraction juga. Tapi ketika gue ke coffee shop, gue sambil ngopi, sambil duduk, itu gue bisa fokus. Jadi kayak ini aja gitu. Iya benar-benar. Jadi membuat diri kita makin ngegencet dan kayak wah gue udah keluar duit, gue di sini niatnya begini, gue kelarin. Iya, jadi itu juga suasana mungkin juga, tapi itu mobile sih yang bikin enak itu mobile. Rasanya situ sih. Berapa kali soalnya gue kayak gitu. Dan working sih. Selesai gitu kerjaan gue. Nggak tahu itu kalau gue, tapi mungkin yang lain juga bisa ngerasain yang sama kali ya.
Meskipun gua ngopi di rumah tetap aja beda gitu, tetap harus di tempat lain. Benar, karena vibrasi itu sangat berpengaruh sekali sih bagi gua. Ya contoh aja gini deh, sumpama nih, lu males datang ke sini nih, lu males nih datang ke sini. Belum tentu gua segiroh ini. Artinya belum tentu. Oh iya, itu memang bisa menular. Iya, bisa menular. Itu kan vibrasi kan. Iya, Lu bisa. punya vibrasi yang positifnya 100%, sumpah malah gua lagi 20% nih, karena gua ngelihat wah lu udah effort datang jauh dari rumah ke sini, atau mungkin sebaliknya, wah lu udah effort banget buat kayak gini. Jadi merasa diri kita terpojok, jadi mau nggak mau harus ngelakuin, dan vibrasi kebentuk di situ, dan udah selesai. Nggak nyangka ya anjir, udah kita udah bikin, kita udah selesai, kita udah. Iya memang gitu, nanti juga itu. sama dalam ber-YouTube ini ntar juga kayak apa sih, ada perasaan tiba-tiba oh udah segini aja gitu, udah gede aja gitu. Gua rasa sih kayak gitu. Mungkin ada, tapi ya prosesnya gue bilang ya kuat-kuatan aja sih. Semua juga gitu, dalam bukan hal ini doang. Iya betul. Kayak ya namanya proses sih. Gue rasa emang gak ada yang enak sih. Nggak ada yang enak proses, karena beberapa orang bahkan gue sendiri memandang itu selalu ke hasil. Nah itu yang salah menurut gua, di awalnya hasil orientasinya. Enggak, artinya maksudnya gini Pak, gue melihat orang misalkan ada abang sepupu gua yang sukses di media multimedia, gue ngeliat enak banget hidupnya, begini ya, beli mobil tinggal beli, beli ini tinggal beli. Padahal lu nggak tahu proses yang dijalani apa. Kedua, doanya dia berapa lama lu nggak tahu. Tapi bisa tahu emang doanya lebih kuat. Kita nggak tahu di situ gitu. Makanya kemarin mungkin kita kalah di situ. Bisa juga, atau memang kesiapannya belum. Makanya itu juga orang kebanyakan ngeliatnya emang pas udah ada hasilnya gitu. Tapi gue dapat, mungkin bagi gue di sini gue menilainya rasa bersyukur gue dan menambah semangat gue. Artinya caranya itu yang gue dapat, yang tadi gue bilang, tapi gak usah bawa embel-embel agama. Paham nggak? Yang itu yang gue maksud adalah ini, ke kopi, dan di situ untuk mengurangi persentase distraksi yang ada. Itu gue ngerasa ini yang gue cari nih kayaknya. Ini kan motivasi, masuk ya kan, bikin semangat ya masuk, kepepet mau nggak mau ya masuk, karena ya udahlah gue udah di sini, tanggung daripada gue nggak kelarin, ini gue kelarin. Ini yang gue maksud tuh, kayak gimana sih bersyukur itu supaya bertambah, tapi nggak membawa embel-embel bersyukur. Tapi dengan kayak gitu nanti gue banyak banget bersyukur, Ji. Percaya atau enggak? Karena apa? Gue bisa melewati proses ini. Itu yang gue maksud tuh. Iya. Jadi paham gak sih kayak gitu? Jadi tuh emang tadi gue bilang ini kaki nggak mau ngelangkah, karena gue udah capek hidup di dunia ini, kayak rolling aja udah gitu. Tapi kalau nggak gitu nggak seru sih kayaknya hidup ini di dunia ini gitu. Statis banget ya. Tapi hidup kayak gitu statis. Nah iya makanya kan. Hidup itu statis ya, udah ngelup aja udah. Sebetulnya makanya kita harus mengisi dengan yang memang udah diajarin aja gitu. Yang baik-baik gitu maksudnya. Terus setiap harinya makanya kan disuruh ada, ya udah bisa dibilang aktivitas lah gitu kan. Cari penghidupan gitu kan. Itu kan supaya ada rasanya juga hidup gitu. Tadi sih gue dapetnya kenanya tuh biar beda aja, sesimpel itu gue nyari, cuman gak ketemu. Ya mungkin karena emang gue lagi mumet juga lagi ya. Ya, nah itu tuh tadi gue jadi ingat sesuatu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena orang yang bersyukur nggak bakalan mumet. Orang yang nggak mumet pasti selalu dapat solusi. Iya. Tapi kadang kita nggak bisa manage itu, Pak. Itu butuh latihan emang. Yang dibiasain. Yang selalu working itu ya ketika kita punya partner. Iya, makanya kan ini ngobrol-ngobrol brainstorming itu penting gitu. Itu dia, makanya tadi jangan ngebandingin hidup lu sama orang lain, karena perjalanannya pasti beda dan kebutuhannya juga pasti beda. Iya. Itu yang paling gua rasa, kebutuhannya pasti beda sih. Dan cara melawannya itu ya tadi salah satunya bagi gua nggak tahu orang lain, gua nggak tahu lu dengan cara lain lu lagi, mungkin lu dengan cara kayak gitu udah bosan kali, gua nggak tahu. Tapi gua belum coba itu. Mungkin gua bisa coba. Jadi nanti di satu segi
ada aktivitas atau produktif gua nih, kalau bahasa orang sekarang nih, produktif gua ini yang baru gua tambahin dengan cara yang baru lagi yang tadi mungkin bisa bagus. Ya, gua kan juga ya gitu aja sih, kan gua juga ke coffee shop dekat rumah gua sih tuh. Oh iya, cuma jalan kaki kan. Emang kopi punya lu? Bukan punya gua, beda itu. Oh iya, beda punya orang ya. Punya orang, tapi deket lah. Tapi seenggaknya itu udah bisa membuat gua ini gitu. Ada effort buat keluar. Kadang memang yang buat jalan keluarnya itu kadang yang susah. Iya sih, benar juga. Benar-benar. Tapi gue juga bingung sebenarnya kalau ditanya memaknai hidup ini gimana. Dibilang enjoy ya gue enjoy. Tapi dibilang masih pengen lebih ya pastilah normal. Karena kan gue juga ngelihat manusiawi lah, nggak munafik lah ya. Masa depan gue pengen lebih baik segala macam kan. Tapi tadi balik lagi, kalau lu nggak enjoy, nggak bersyukur, mumet, nggak bakal dapet solusi gitu. Tuh itu. Ketika lu bersyukur, lu nggak bakal menjadi orang mumet. Iya. Ketika lu nggak mumet, lu akan mendapatkan solusi. Iya, jadi jernih gitu mikirnya. Jadi untuk menjadi orang yang selalu mendapatkan solusi, caranya bersyukur. Betul, itu setuju tuh. Kemarin gue dengar ya video lah ada kata-kata kayak gitu. Gokil. Itu bener nampar juga sih sebetulnya. Mungkin kita emang kayak nggak bersyukur aja sih sebetulnya. Iya, padahal gue ngerasa diri gue udah cukup bersyukur, cuman nah di itu saat gue ngomong kayak gini kayak mana syukur lu? iya, Bullshit banget omongan lu bersyukur. iya. Gue ngerasa kayak gitu. Iya serius dah. Iya, yang sering mungkin nyukurin orang. Oh iya, syukur. Emang namanya syukur. Oh iya. Sini. Gue udah selesai. Iya. Tadi pas gue nyukurin orang tuh motong rambut. Udah beda persepsi. Jelek banget. Awalnya motivasi buat gua. Ujung-ujungnya banyol. Kenapa?